dan beliau juga bukan asing lagi di Persipura. Ya, beliau juga salah satu pelatih yang membawa Persipura meraih bintang pertama juga. Harapan saya juga semoga dengan doa Persipura bisa kembali lagi ke Liga 1. Undeniable ya Pak ya, tak terbantahkan. Mereka itu selalu ada, bahkan setiap jenjangnya itu ada, mungkin yang itu balik lagi tidak tersaring itu lagi. Tapi kan the nature of dari persaingan Liga 1 kan, apalagi dengan adanya 11 pemain asing, 8 boleh turun, itu bagaimana Bapak menyediakan mungkin guideline atau timeline agar mereka tetap bisa, ini loh kalian tetap punya harapan untuk bermain di tim utama Persipura gitu. Karena kita jujur kalau tim-tim yang promosi kan biasa langsung tuh jor-joran pemain asing kiri kanan beli. Nah kalau Persipura misalnya nanti promosi, mungkin dari pengalaman saya pribadi, saya juga melakukan itu ya. Mungkin ya baru naik usia jor-joran ya. Di sana lah akan belajar dari masa lalu. Ya yang penting kembali lagi, yang penting fondasi harus kuat ya. Dan peraturan mau 8-10 berapa pemain asing, tapi tujuan saya adalah untuk menyiapkan talenta-talenta muda ini untuk bersaing. Bersaingnya di mana ya? Di Persipura. Nah, pada saat saya masuk ke Persipura pun saya mendapatkan satu rare opportunity ya untuk bisa bertemu langsung dengan pengurus lama juga, dan juga paling penting pendiri Persipura yang Pak M. Koibur. Beliau udah usia 90, dan pada saat saya ketemu beliau dengan usia segitu, tapi kalau bahas Persipura, pas saya sangat-sangat terharu ya dengan how energetic, dan dia masih ingat kenapa Persipura itu dibangun, visi misi dia, kenapa ini dibangun semua, dan sampai ada hari ini ya. Pembicaraan itulah yang saya pegang erat ya. Dan dia bilang kok visi dia itu adalah Persipura ini dibangun untuk pada saat itu untuk mempersatukan rakyat Papua juga di sana, dan lebih share the note. Saya coba bacain dikit ya. Kalau saya juga. Nah, dia siap menjadi pusat pengkaderan tenaga-tenaga profesional sebagai orang Papua, dan dapat diakui harkat dan martabat dan harga dirinya sehingga terhindar dari rasa minder, frustrasi, dan masa depan yang suram. I think with this statement his vision kan sudah sangat powerful. Ya, jadi mungkin kita di era ini dan di era di mana beliau mendirikan Persipura tahun 1963, situasi kan sangat berbeda ya. Dan dengan dia membuka satu wadah buat, ya ini kan seperti dia bilang harapan. Itu ada harkat martabat juga. Itulah yang saya pegang erat untuk itu. Berarti ini termasuk kolaborasi antara Persipura sama Cendrawasih Karsa, Pak, yang tadi Pak jelasin gitu, yang menjemput talenta pemain Papua di muda sana, mengorbitkan mereka. Nah, tantangannya seperti apa nih Pak? Tantangannya, terus harapan visi misinya itu ke depannya seperti apa Pak kira-kira Pak? Yang pasti ini naik Liga 1 dulu. Nah, next program akademi. Program ini kan juga saya tidak boleh terlalu cepat membuat satu program ya. Pasti saya perlu banyak diskusi dengan mungkin banyak dari PSSI juga. Mereka ada Garuda Academy, ya kan, dari klub-klub lain yang sudah punya akademi yang mungkin jauh lebih advance. Saya rasa ada Persib, Deltras juga punya akademi yang bagus. Nah, ini yang saya perlu diskusi dengan para manajer di sana, untuk belajar. Kan di sini kita diskusi untuk membuat sistem yang mungkin nggak akan dikopi semuanya, karena kan setiap klub dengan budaya emang beda-beda nih. Tapi for me juga tuh lebih banyak perspektif lah. Dan yang pasti ya dari talenta muda dulu. Kalau bisa dibilang komitmen jangka panjangnya seperti apa nih Pak untuk pengembangan talenta lokal di Papua dan juga membawa Persipura berprestasi lagi ke sepak bola Indonesia? Ini nomor satu financial club dulu ya. Ini number one ya kan. Kalau program soalnya dimanapun, a lot of the club di Indonesia ini kan problem utamanya finansial. Ya kan, tapi finansial ini kan juga caranya ya dari harus juga paralel dengan prestasi klub juga. Dengan program-program ya mulai dari EPA. Ya itu mungkin I don't have the right answer for it right now. Karena saya masih butuh bicara yang
Saya pribadi saya belum pernah mendirikan satu EPA. Belum ya. Belum. Ya kan. Nah, di klub sebelumnya itu juga ini Pak ya, apa namanya? Jadi tapi ya untuk membangun, tapi I think once I learn more about this, cari orang yang kompeten dan kita buat ini ya, it's just a matter of time. Bahas soal sustainability ya Pak ya. Tadi kan sebenarnya Papua itu Persipura punya fanbase yang sangat besar. Tadi Hari juga udah bilang ya. Saya pengen tahu mungkin kalau di Liga 2 itu seberapa besar kontribusi merchandising, ticketing terhadap klub compared to sponsorship Pak? Buat saya, jadi kalau di klub sebelumnya dan saya lihat klub di Indonesia ya, banyak kan itu kan more than 50% itu dari sponsor. Iya, benar. Betul kan? Tapi apakah itu healthy? Menurut saya sih tidak healthy sekali ya. Dan kalau buat saya prinsipnya I would rather have 30 atau 30% itu dari sponsor, sisa 70% dari activation, dari cara klub ini memanage dari merchandise, dari EPA, dari tiket, dari sponsor, dan placement itu, dari tiketing juga, dan mungkin dari beberapa business development ya kayak cafe dan franchise model. Nah, inilah yang mengenerate 70% of the revenue. Pertama di Liga 2 ya sebenarnya. Kalau emang kita bicara biaya operasional di Liga 2 itu mungkin yang paling besar apa sih Pak? Traveling, karena saya lihat mungkin kalau jauh itu terutama buat tim timur itu traveling. Iya. Ya kalau sebagai contoh, setiap kita melakukan away match itu kan di pesawat itu 30 orang misalnya. Satu tiket PP kan hampir 8 juta. 8-9 juta satu orang kan. Anggap aja 10 lah dengan hotel dan lain-lain, udah 300 juta sendiri. Iya. Kalau lagi high season kayak kemarin waktu pada saat Natal atau New Year dan bulan-bulan itu kan bisa hampir double. Bayangkan 300, anggap aja 500 juta sekali away. Sekali 17 kalau bisa kita main 17 kali penerbangan. Ya kan beratnya di sana. Ya hampir sekitar 10 M ya Pak ya. Ya. Ya, gitu ya. Itu baru ini doang ya, belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain, belum ya. Lagi pemain. Jadi ini kan lagi podcast kan, jika ada maskapai, Garuda, Batik, Lion, kita siap terima. Ya. Kelas sih memang Pak ya. Tapi kalau apa namanya, kalau yang dibilang kemarin ini, kalau yang belakang itu jersey itu Pak ya? Oh ya, ini yang away. Oke, itu ini juga baru kita. Ini yang mana Pak? Versi apa nih Pak? Ini supporter kalau ini. Oh. Iya. Salah satunya kita lihat dari badge-nya ya. Kalau itu kan lebih ke emboss, kalau yang ini tidak. Ya. Nah, rencana pengen bikin jersey ketiga gitu Pak? Kan banyak sudah kan, ada. Sekarang klub-klub Liga Super League ada jersey keempat loh. Itu kita akan launching mungkin semoga ya di tanggal 28 pas kita akan lawan laga home. Semoga itu sudah siap. Bocoran warnanya dong Pak. Yang pasti warnanya nggak ada di warna dua jersey ini. Warna lain lagi, warna beda. Mana beda? Ada di sini jersey, ada merah, putih atau hitam lah. Oh, oke, tidurnya itu ya. Iya. Oke, sebenarnya kalau bahas performa di lapangan sekarang ya Pak, dengan Coach RD. Perubahan seperti apa sih yang Coach RD datangkan ke tim ini Pak? Masuk di putaran kedua ya Pak ya, hampir mau sebelum putaran kedua Pak masuk ya Pak? Dia datang pada saat pertandingan keempat. Oh. Iya, jadi kita lawan Palu, Kendal, terus kita Persela, Semarang, terus Persela. Dia datang setelah kita lawan Deltras kalau nggak salah. Di putaran ke-6 itu 7 dia, hampir putaran kedua. Ya. Dan di sana dia datang satu ya lebih ke kestabilan pemain ya. Dan beliau juga bukan asing lagi di Persipura. Ya, beliau juga salah satu pelatih yang membawa Persipura meraih bintang pertama juga. Iya, betul, setuju. Ya, jadi banyak pemain senior di klub ini juga dia sudah mengenal karakternya lah yang bisa ini. Dan tentunya Coach RD didatang sendirian juga, ada dari Coach Regi sebagai asisten coach juga, dan both of these coaches bring a special talent on its own ya, dan this blend of
talent, I think is what fits the team. Oke, jadi Coach RD jadi kontrak untuk akhir tahun apa sampai tahun-tahun berikutnya? Kita kan tahunya per tahun. Per tahun ya jadi. Ya. Oke, tergantung hasil. 7 laga terakhir Ya, yang menentukan ya Mas ya. iya betul. Gimana kayak tahun nyampaikan ke pemain dan ke supporter supaya tetap bersama. Saya rasa saya selalu bilang kan ya, kalau dari manajemen kita sudah membuatkan sistem, insentif dari, saya rasa semua sudah diberikan ya. Dari supporter dan para fans juga sudah memberikan semangat dan antusiasme mereka yang tiap kali di laga home bisa lihat sendiri lah pemain. Iya benar. Ya kan, jadi saya juga bilang pemain yang penting saat ini ya kita tidak perlu lihat tim lain. Ya saya rasa yang mau naik Liga 1 Harus. pasti akan fight. Ya dan kita di sini bukan hanya melawan tim yang mau naik Liga 1. Justru tim yang tidak mau degradasi pun juga ada. Ya kan, dan yang tim yang tidak mau degradasi juga akan fight-nya bisa lebih 2 kali lipat atau gimana. Ya kan. Jadi tantangan mereka adalah diri sendiri. Lebih ke disiplin, kelatihan, fokus, konsisten, komitmen ya mereka dari awal yang saya minta. Jadi sekarang ya semua di tangan masing-masing pemain. Ya. Kalau Bapak ngelihat mungkin the whole ya, secara keseluruhan Liga Indonesia, ekosistemnya itu mungkin ini karena menarik nih, karena ini kan berhubungan dengan business sustainability. Mungkin nggak semua klub melakukan itu, banyak yang juga tergantung kepada ownership, terutama ya sponsor dan lain-lain. Mungkin apa sih Pak yang Bapak lihat mungkin bisa dikembangkan secara ekosistem sepak bola kita? Mungkin itu beda-beda ya masing-masing klub ya. Kalau saya lihat di Papua ini potensialnya is lebih di fans engagement ya. Ya karena jumlah fans dan satu hal yang saya lihat di Persipura dibandingkan klub lain. Kalau saya lihat Persib, ya Persib, Persebaya, Arema, ya banyak lah klub di Liga 1 atau Liga 2 ini kan spot orang yang menonton ini emang benar-benar fans supporter garis keras. Iya. Yang benar-benar punya kayak komunitas ultras, bonek, Jakmania, dan masing-masing klub ini kan ribuan supporternya. Dan mereka yang akan mengisi kayak kita lihat Sleman kemarin. Iya kan? Dan mereka demografik ini bisa menjadi 70% dari jumlah penonton yang hadir di stadium atau bahkan bisa 80%. Nah, kalau di Persipura jumlah ini cuma hanya 30%. 70% orang yang datang di stadium itu adalah orang untuk enjoy, have fun. Benar-benar untuk mencari ya rindu satu mereka suka bola dan mereka sayang Persipura. Ya dan mereka kalau di kesana itu bawanya satu keluarga. Ya jadi itu kalau tiket di sana berapa Pak? Di lokasi NMB? Kita untuk yang general, untuk yang Tribune the general lah ya di luar VIP dan VIP kita jual 50.000. Masih murah ya Pak ya? Saya rasa sih paling murah kayak musim ini. Ya dan tujuannya kan saya pingin ayo masyarakat lihatlah Persipura. Ya kan karena banyak orang Pak kenapa nggak dinaikin harga tiket dan lain-lain ya saya bilang ya sumber income ini penting ini kan klub masyarakat harus melihat sendiri lah klub ini seperti apa. Dan cara mengalami klub ini apa ya datang ke pertandingan, melihat langsung euforia, atmosfer, then they get to experience apa sih Persipura. Ya. Dan kita pun juga membina supporter kita juga. Kita saat ini ada 4 or 5 kelompok supporter ya. Yang kita dari sisi manajemen kita bekerja lumayan intens. Karena kan sekarang kita banyak lah supporter di ini ada yang mungkin agak manja. Ya, dikit-dikit minta tiket gratis, minta di-support. Ya, saya rasa ini hal umum dulu. Budaya dihilangin ya Pak ya, dan sedangkan saya bilang ya saya tahu kalian supporter juga mengabdi ke klub seperti ini ya tiap kali datang bawa punya karena effort juga buat mereka dan saya lihat di beberapa supporter di Persipura ini ikon-ikonnya ini sudah dari puluhan tahun masih ada. Contoh kalau saya bukan dulu penggemar Persipura pun ada tuh Pak Fajar yang ada pakai baju jubah merah dan ada pakai apa itu ya ini namanya itu ya mahkota itu kan
Dia kan sudah hampir 20 tahun. Dan masih eksis di saat ini. Itu kan satu komitmen yang luar biasa kan ya. Sebenarnya ini menarik nih Pak, karena ini kan artinya memang Persipura punya identity budaya yang erat ya. Cuma kan di satu sisi Bapak juga ingin membawa Persipura to the next level. Yes. Dengan merchandising dan lain-lain. Itu bagaimana sih jaga keseimbangannya itu Pak, antara bawa ini ke next level tapi juga erat membawa dengan identitas budaya. Kalau merchandising is something internally I can control ya. Dengan cari good internal team, merchandising, commercial team dari profesional kan. Tapi yang budaya erat ini semua kuncinya di fans. Gimana kita mensosialisasikan ke para fans, ya kan? Engagement dengan fans, jadi kita juga sosialisasi ya. Kembali lagi, saya tahu supporter ini butuh pemasukan, klub ya kan? Dan saya nggak akan kasih freebies. Oh gitu. Ya, tapi saya akan kasih kamu satu opportunity atau peluang di mana masing-masing grup supporter kan pasti ada ketua, ada ketua harian, bendahara dan lain-lain, lebih profesional. Ya, saya akan kasih kalian opportunity udah harga tiket, saya kasih kamu harga diskon. Nah, kamu kalau mau ya bisa silakan jual, tapi saya minta database. Kan bukannya sembarangan misalnya hari bikin supporter iya. Iya, database berapa banyak orangnya. Dan saya akan tuntut kamu kalau minta 100 tiket, saya minta daftar member kamu ada nggak? Ya kan, dan bisa provide. Dan ini saya juga utarakan ke semua yang mau punya benefit ini. Kalau tidak bisa memenuhi syarat, saya kan netral. Saya bilang ya udah sorry, karena tidak fair untuk klub supporter yang mengikuti aturan ini. Ya, memang harus sosialisasi. Harus sosialisasi. Ya. Bahkan kalau sekarang kita di stadium pun, saya bikin supporter corner. Supporter corner. Jadi saya yang memfasilitasi booth untuk khusus supporter kayak gitu. Ada Persipura Mania, ada BCN, ada BDC, ada The Comments, Caracas, kalau kalian dari Timika. Saya siapkan booth. Kalau kalian mau, utilize this booth buat kalian sosialisasi to the general public. Tell them about what you guys do dan lain-lain. Dan masing-masing pun juga punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Kalau dalam waktu dekat ini bersama Cendrawasih Karsa ada rencana bikin ini nggak sih Pak, kayak Persipura Store atau tempat nongkrong orang supporter Persipura semakin dekat sama Persipura, sama mungkin ada training ground kali ya Mas ya? Iya, itu karena juga kan bintang 4 ini kan menarik kalau harus punya training ground. Ya. Jadi kembali lagi, saya kan waktu itu masuk, saya sebagai manajer Persipura, ya, di mana ada beberapa hal yang ya there's certain limitation satu klub sepak bola bisa lakukan lah, ya kan, dan juga saya tidak mau expose PT Persipuranya ini atau di klub bola ini dengan legal issue, ya contoh, kalau kita lihat ekosistem sportainment ini kan bukan hanya di bola. Bola ini hanya satu bagian dari portfolio of bisnis atau perkembangan ya. Di sana ada mungkin ya kayak ruang podcast gini yang khususnya dibuat di Papua, di mana bisa saya generate revenue juga dari produk placement dan lain-lain kan, store juga. Jadi hal-hal inilah yang kenapa saya mendirikan Cendrawasih Karsa. Dan Cendrawasih Karsa ini saat ini kan juga menjadi pengelola PT Persipura juga. Dan pas-pasan saya founder di CK, saya juga manajer di PT Persipuranya. Tapi ini semua tentu dengan sudah disepakati di awal pada saat saya gabung juga di PT Persipura. Yang tadi yang rencana buat Persipura Store. Ya, itu kita akan buka pertama kalinya. Soalnya dulu Persipura tuh nggak punya store. Itu saya dapat jersey itu aja susahnya setengah mati loh kan. Kan biasanya word of mouth ya untuk jersey Persipura. Tapi sekarang kalau udah bisa didapetin di store lagi itu saya yakin sih pasti banyak Pak yang Kita untuk store April ini kita akan buka, dan di itu akan kita bikin Cendrawasih Karsa Store Persipura Experience Center, dan itu kita akan buka kita bekerja sama dengan Danko Daerah 10 di sana, di tanahnya Angkatan Laut, di dekat itu di Hamadi. Di daerah Hamadi. Daerah Hamadi itu dekat Stadion Mandala ya Pak? Bukan. Saya nggak tahu. Bukan. Masih ya setengah jaman lah, 45 menit kalau naik mobil.
Jadi kita dan ini saya rasa tempatnya cukup strategis ya karena pusat kota. Dan pas-pasan pada saat itu Danko Daerah 10 juga sedang membuat satu sport center. Oke. Sport center itu nanti isinya apa ya Pak? Jadi pada sport center dia bilang "Wan, saya ada satu lahan, yuk kita diskusi yuk ada les ini." Tapi yang penting kan kembali lagi temanya satu hadiah satu tujuan. Itu universal banget ya bisa dipakai kemana-mana. Jadi dia juga bilang ya dia pengen lihat anak-anak di Papua ini lebih ke sports lah. Jangan melakukan hal-hal yang lain, Mi. Sports participation, Yes. berolahraga ya Pak ya. Dan di sana kita diskusi, saya akan mendirikan kafe dan store, dan itu akan bertema Persipura, dan juga akan ada lapangan mini soccer di sana. Dan di sana akan juga untuk awal akademi yang mungkin di Jayapura lah, yang kita mulai program ini. Nice. Dan dalam 3 tahun, ya kasihan tim saya juga ya, saya kasih target mereka 20 outlet ya. 20 outlet Dalam store. store dan kafe dalam 3 tahun. Di Papua. Enggak hanya di Jayapura. Nggak hanya di Jayapura. Jadi untuk the next dalam waktu 12 bulan ini ya harapan saya akan di Sorong dan Nabire, Timika. Sorong sama Nabire, Timika. Ya, tapi ngembangin itu kan gampang kalau sudah ada percontohan ya. Iya. Nah, contoh ini yang di Hamadi inilah yang saya mau buat dulu. 6 bulan, 7 bulan sistem udah tertata dengan SOP bagus, profesional, baru kita kembangin. Saat ini kan kita mendapatkan beberapa sponsor ya, dari Kapal Api, Bank Papua, PT LP, dan juga Ulam Laut. Ya. Dan pada saat launching Persipura pun, saya selalu tegaskan ya, kita di sini harus membangun something of value di PT Persipura. Ya, jadi kita menghadap sponsor pun juga bukan hanya mengemis kayak Pak tolong sponsor. Iya kan? Sama juga. Sponsor pun mau sponsor pasti akan meminta satu something juga. Nah, jadi is a give and take. Iya, betul. Ya, di sini mungkin saya sangat berterima kasih kepada sponsor kita musim ini ya, dari Kapal Api Bank Papua, dari Ulam Laut dan PT LP. Tapi kan ini saya juga mulai udah persiapan untuk musim depan nih. Betul. Oke. Ya. Dan kembali lagi kalau saya lihat komposisi pemasukan dari uang sponsor dan uang yang dihasilkan dari merchandising dan tiket, ini untuk musim ini kita, ya itu Pak, udah bukan lagi 70% lagi dari sponsor. Actually musim ini kita bisa hampir 50-50 untuk di musim awal ini ya. Dan hopefully ini akan membaik, tapi saya juga tahu Liga 1 ini sangat berat. Sangat besar ya ini ya. Namun saya juga sudah mulai menjalankan beberapa dialog lah dengan para sponsor yang existing maupun yang baru. Dan waktu saya ketemu, contoh saya kemarin barusan bersempat ketemu dengan PT Freeport. Ya, yang satu yang kita bicarakan ini mengenai gini, bukannya saya langsung datang Pak tolong sponsor gini tidak juga. Pertanyaan yang kita tanya kedua belah pihak adalah ya, what is your visi sih buat sepak bola Papua? Dan saya juga menanyakan ke Freeport, dari Freeport sendiri gimana kalian mau mengabdi ke masyarakat Papua? Salah satunya yang mungkin dari hal ini saya datang sebagai PT Persipura, sebagai klub bola. Ekspektasi kalian dengan kalian memberikan sponsor ini apa yang kalian mau lihat? Ya kan? Dan saya pun juga ingin lihat programnya dari Freeport. Dan itulah kita dialog. Dan salah satu catatan mereka juga bilang, Pak, kita akan ada 4 kriteria, dia bilang. 1, harus Liga 1. Karena di sana harus ada prestasi baru dikasih. Saya bilang, oke, fair enough. Tantangan ya kan. Dan dia juga bilang mengenai fan engagement. Ya, jadi kita punya fans ini ya, how do we manage our fans, program-program apa Persipura lakukan sendiri. Ini pun kita juga udah paparkan juga kan. Dan nomor 3 mengenai akademi. Saya yakin juga PFA ini, Freeport juga ada PFA. Iya, Papua Football Academy. Nah, ini yang mungkin ke depan kita akan menjalankan lebih kerjasama juga. Oke. Ya. Nice. Ya, jadi PFA bisa kerjasama sama Persipura ya, Pak? Ya. Ini yang kita lagi lokal di Papua kan. Betul. Tujuannya sama kan tadi Bapak bilang satu. Betul. Tujuan apa? Satu hati, satu tujuan. Satu tujuan. Ya. Antara Freeport dan Persipura mungkin bisa satu jalan ya, Pak ya. Ya.
Oh, nice. Oke, terima kasih banyak. Ya. Ada Waktunya, closingnya Pak Pak Awan. Afwan? Ada closing buat Ya, mungkin terakhir ada Ah. closing statement. Mungkin dari saya ya terima kasih mengundang saya datang hari ini untuk men-share sedikit sukacita dari Timur, klub kebanggaan para masyarakat Papua dan fans ya. Harapan saya juga semoga dengan doa Persipura bisa kembali lagi ke Liga 1. Amin. Ya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.